Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas mengenai suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, masih ingatkah kalian dengan gambar ini? Ada gambar rel kereta api, ada gambar kabel-kabel dan tiang. Nah, kita akan membahasnya mengapa kok kabel pada tiang itu bisa meregang dan juga rel kereta api, dan kenapa kok jendela itu dibuat juga renggang. Nah, yuk langsung aja ke materinya. Yang pertama, kita mau membahas mengenai pemuaian. Perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor. Singkatnya, pemuaian panas adalah perubahan benda yang terjadi karena panas. Pemuaian tiap benda akan berbeda tergantung pada suhu di sekitar dan koefisien muai atau daya muai dari benda tersebut. Nah, kalau pemuaian jet apa ya? Pernahkah rumah kalian mati lampu karena terjadi pembebanan listrik karena memasang alat-alat rumah tangga terlalu banyak, atau terjadi konsleting pada kabel di atap rumah yang menyebabkan mati lampu agar tidak terjadi kebakaran rumah? Tahukah kalian mengapa bisa terjadi mati lampu atau putus arus listrik di rumah? Apakah ada alat khusus yang mampu mengatur secara mandiri jika terjadi pembebanan berlebih atau hubungan pendek pada rangkaian listrik? Nah, jawabannya ada ya. Ini kita mau belajar faktor dulu. Faktor yang menyebabkan benda-benda memuai dan menyusut adalah suhu. Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Sedangkan penyusutan merupakan peristiwa menyusutnya suatu zat karena penurunan suhu. Selanjutnya, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada suatu bagian sisi pada benda. Misalnya pemuaian yang terjadi pada suatu logam. Nah, ini koefisien muai panjang beberapa jenis logam ya. Di sini ada kaca biasa, kaca pirek, aluminium, kuningan, baja, tembaga, dan koefisien muainya beda-beda ya. Ada yang 0,000009, ada bisa dilihat pada tabel ya. Nah, lalu mengapa ya ini rel kereta api itu dibuat renggang-renggang begini? Kenapa? Ayo. Sedangkan ini kenapa ya kok bisa pada siang hari mengendor, pada malam hari tidak? Nah, itu tadi itu terjadi karena adanya pemuaian atau suhu ya. Pemuaian suhu maksudnya. Selanjutnya ini ada pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi benda. Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 derajat Celcius. Kita tinggal menghitung 2 kali dari koefisien panjang baja. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balut baja bila dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033 per derajat Celcius ya. Ini gambarnya sebelum dan sudah dipanaskan ya, menjadi lebih besar. Nah, ini contoh pemuaian luas itu pada jendela, itu dipasangnya tuh pasti ada celahnya ya antara jendela dan kaca, itu gunanya untuk agar kacanya tidak pecah ketika memuai. Selanjutnya, pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair relatif lebih mudah teramati dibanding zat padat. Salah satu contohnya adalah
Pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair di dalamnya. Ini gambarnya ya. Next, pemuaian zat gas. Seperti halnya zat cair, gas juga mengalami pemuaian jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menerbangkan balon udara, memompa ban sepeda, tidak perlu terlalu kencang dan jangan meletakkan balon di tempat yang panas. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.